ibu-ibu Espiper di mana saja berada, khususnya ibu-ibu Espiper di kawasan resort GKE Tamiang Layang. Berjumpa lagi dalam ibadah Kapiper bulan Agustus tahun 2021 ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun ibadah kita masih dilaksanakan secara virtual, mengingat pandemi COVID-19 ini masih menghalangi kita untuk berkumpul dengan jumlah yang banyak, dan kita pun tidak tahu kapan akan berakhir. Namun kita masih diberi kemampuan dan kekuatan oleh Tuhan, sehingga ibadah ini masih tetap bisa dilaksanakan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus menjangkau hati dan pikiran kita, baik bagi kita yang dalam keadaan sehat walafiat, ataupun bagi ibu-ibu Espiper yang harus diisolasi baik di rumah sakit ataupun di rumahnya masing-masing. Bahkan bagi ibu-ibu yang kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Kiranya kesehatan, kekuatan, dan penghiburan dinyatakan atas mereka. Selamat beribadah dari tempatnya masing-masing. Biarlah iman percaya kita semakin dikuatkan. Adapun ibadah bulan ini dilayani oleh Bapak Pendeta Sunan Tulu UI dalam khotbah dan salam, pelayanan firman Tuhan, doa syafaat dan berkat Tuhan. Ibu-ibu dari Espiper Jemaat GKE Jaar menyanyikan lagu Himne Kapiper. Paduan suara atau vokal grup dari ibu-ibu Espiper Jemaat GKE Tamiang Layang, lingkungan Siloam, dengan judul Cahaya Kebenaran. Doa syukur, pengakuan dosa, dan persiapan pembacaan Alkitab oleh Ibu Betaria Sonata, dan pembacaan Alkitab oleh Ibu Karida Kristiana SPD dari Espiper Jemaat GKE Hermon Lumpang. Pelayanan persembahan syukur dilayani oleh Ibu Elin Toria Utami SPH, Wakil Ketua 1 Kapiper Resort GKE Tamiang Layang. Demikian juga atas kesepakatan pengurus Kapiper dengan pengurus Espiper Jemaat GKE Longkang, maka untuk kunjungan kasih tidak dilaksanakan ke rumah-rumah, melainkan diberikan di gereja. Dan puji Tuhan karena yang pertama Ibu Melot 71 tahun, Ibu Arbaina 69 tahun, Ibu Printina 61 tahun dapat hadir di gereja untuk menerima tali asih dari Kapiper. Biarlah perhatian yang tulus dari kami semua, baik pengurus Kapiper maupun pengurus Espiper, menjadi kenangan manis buat mereka. Apa yang kami berikan tidaklah seberapa, namun lebih dari itu, perhatian dan cinta kasih kami terhadap sesepuh Espiper pendahulu kami, itu yang lebih memaknai pertemuan ini. Semuanya dilayani oleh Ibu Pendeta Fitri Rayati STH. Baiklah ibu-ibu sekalian, marilah kita memasuki ibadah dengan bersama-sama menyanyikan lagu Himne Kapiper. Bersekutu
Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita yaitu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Melihat kebenaran
kita bersama-sama memanjatkan doa syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang luar biasa menyertai kami, terutama untuk kami para ibu-ibu SPIPER. Pada pertemuan KPIPER ini, walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, Tuhan, seperti sedia kala di mana kami boleh beribadah di satu tempat, kami dapat bersukacita memuji memuliakan nama-Mu, walaupun kami mengikutinya Tuhan secara live streaming. Tetapi hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dan kemuliaan tidak terbatas waktu dan tempat. Biar untuk setiap ibu-ibu KPIPER Tuhan, dimanapun berada, dapat merasakan damai sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Dan ibadah seperti ini pun tidak menghambat akan sukacita kami akan kebaikan-Mu. Biar Tuhan kami dimampukan menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Kami menjadi wanita yang bijaksana, tidak lalai Tuhan, dan tidak larut dalam keadaan. Walaupun kami tidak dapat beribadah secara langsung Tuhan, tetapi kami dapat senantiasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada, kami dapat merasakan kebaikan Tuhan. Kami dapat memanjatkan doa kami, pujian kami, dan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan persekutuan KPIPER seperti ini Tuhan, walaupun secara live streaming, tetap terus berjalan, tetap terus kami ikuti, sehingga kami Tuhan dapat merasakan sukacita-Mu setiap saat dimanapun kami berada. Diberkatilah Tuhan para pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan, kaum wanita dimanapun berada. Diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, menjalani peran sebagai seorang ibu. Tuhan yang memberikan kekuatan senantiasa kepada kami. Biarlah Tuhan kami menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami, langkah juang kami di dunia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tidak melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan dan kehendak kami sendiri, tapi kami berserah penuh ke dalam kekuasaan Tuhan, ke dalam kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kehidupan kami dulu, kini, hingga sampai akhir. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca dengan kebenaran firman Tuhan sesuai amanat Nas PKE tahun 7 Agustus 2021, pada hari ini kita akan berdoa terlebih. Bapa dalam Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami sekalian yang mendengarkan kebenaran firman ini, boleh menjadi kekuatan iman pengharapan kami, terus mengasihi Tuhan. Kami sanggup membaca firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu SPIPER KPIPER PKE Resort kami yang lain dikasih, kita pada hari ini diperhadapkan dengan renungan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan amanat Nas PKE, yaitu terambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Ya, tadi ada dua perikop. Perikop yang pertama, keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada di dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah, sebab
Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah sesat. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Salam, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan tetap senantiasa menyertai dan memberkati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, izinkan saya mengucapkan untuk kita semua, merdeka! Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua, bagi bangsa ini, sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk hidup di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada, khususnya di Barito Timur, dan kita boleh mengisi kemerdekaan. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang juga mengisahkan tentang sebuah perjuangan dari seorang perempuan. Nah, oleh sebab itu, kita akan terlebih dahulu menyerahkan kehidupan kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah kami yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun secara virtual pada saat ini. Mampukan kami juga untuk melihat akan kebesaran kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami melewati kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan melewati kuat kuasa Roh Kudus agar kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin berarti dan memaknai kehidupan ini untuk menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu ini Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi kami semua, dan kami sambut firman-Mu di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang saya ambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Namun saya akan membacakan untuk kita semua, yaitu pada ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dan pergi menuju tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka sekalian. Nah, mereka mendapatkan dua pemimpin yang besar pada saat itu, yaitu Musa dan Yosua. Nah, setelah itu mereka harus membuktikan kemandirian iman mereka dan hidup sebagai komunitas iman yang menganut teokrasi. Nah, teokrasi berarti tidak perlu ada pemimpin manusia. Nah, Tuhan mau agar 12 suku Israel ini melihat Allah sebagai pemimpin secara langsung dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka membutuhkan pemimpin, maka mereka harus bertanya langsung kepada Tuhan Allah sendiri. Nah, ini karena Tuhan mau supaya Ia yang adalah Tuhan itu sebagai pemimpin bagi mereka. Nah, Tuhan mau agar mereka mengandalkan Tuhan. Dan disinilah Tuhan harus diutamakan dalam kehidupan mereka sebagai satu bangsa. Ya, namun mereka pada kenyataannya tidak siap akan hal ini.
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Tuhan tahu bahwa mereka itu tidak siap? Jelas Tuhan tahu mereka itu tidak siap. Nah, namun mengapa Tuhan itu mengizinkan hal ini? Nah, ibu-ibu yang terkasih Tuhan, inilah caranya Tuhan memberikan satu pengajaran atau pendidikan kepada mereka sekalian. Artinya Tuhan di sini tidak ingin memanjakan mereka. Tuhan selalu meminta kita sebagai umat Tuhan untuk bertanggung jawab di dalam segala kehidupan kita yang bebas. Nah, kebebasan yang tidak diikat dengan tanggung jawab akan menjadi satu kebebasan yang liar, dan ini berbahaya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagalan umat Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim adalah ketika mereka tidak beribadah kepada Tuhan dan tidak bergantung kepada Tuhan. Nah, ini jelas sekali kegagalan tersebut. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan atau kewajiban mereka selaku umat Tuhan ini diabaikan. Mereka lebih mementingkan kepentingan hidup mereka sendiri, bahkan mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Maka oleh sebab itu sekitar 300 sampai 400 tahun Tuhan membiarkan kehidupan mereka sampai mereka mengingat akan Tuhan Allah mereka sendiri. Maka oleh sebab itu Tuhan ingin memberikan suatu pembelajaran bagi mereka bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang lebih diutamakan dalam seluruh kehidupan bagi bangsa ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan latar belakang satu kehidupan yang demikian, Tuhan mengangkat 12 hakim untuk membebaskan Israel dari penindasan, dari kesulitan kehidupan, dari kemerosotan moral kehidupan mereka. Nah, dari Yosua sampai Hakim Samuel, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa hanya satu seorang nabiah perempuan yang bernama Deborah. Nah, Deborah inilah yang akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Macu semangat bagi kita sekalian untuk belajar dari seorang tokoh hakim ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengatur segala sesuatu untuk memberikan satu batasan-batasan tertentu. Dan Tuhan memimpin bangsa Israel ini dalam sejarah mereka sekalian bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat peduli dalam kehidupan mereka. Maka melalui kisah Deborah yang adalah seorang perempuan, nabi perempuan atau disebut dengan nabiah, ini memiliki satu talenta yang sangat luar biasa. Nah, Deborah yang merupakan istri dari Lapidot, ibu-ibu yang terkasih di Tuhan, adalah seorang hakim yang memimpin Israel. Ya, ia tetap duduk sebagai seorang istri Lapidot. Ia tetap setia kepada kehidupan dia sehari-hari sebagai istri. Artinya pernikahan itu tidak pernah dirancang untuk menghalangi pelayanan seseorang atau pelayanan perempuan. Nah, pernikahan justru dirancang untuk mendukung pelayanan. Nah, seorang hakim yang bernama Deborah ini, ia menjadi hakim atas Israel dan juga sebagai penyanyi ataupun penyair yang sangat luar biasa. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Deborah yang dipakai oleh Tuhan ini mengatakan kepada Barak bahwa Tuhan memerintahkan Barak untuk memimpin pasukan untuk melawan Sisera. Maksud Deborah menyuruh Barak maju sendiri adalah untuk memberi kesempatan kepada dia supaya Barak sendiri yang akan dikenang. Ya, dikenang dalam sejarah perjuangan orang-orang Israel pada waktu itu. Namun Barak mengatakan, jika kamu ikut, maka aku akan ikut.
Nah, terlihat di sini bahwa Barak menolak maksud Deborah. Karena Barak mungkin saja ia sedang dikuasai oleh ketakutan terhadap kekuatan musuh pada waktu itu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kebanyakan orang akan mengambil bagian dalam kepemimpinan yang sudah pasti bisa diketahui kemenangannya dalam perang ataupun dalam hal-hal tertentu. Nah, sehingga ya dipastikan akan mendapatkan satu pujian, mendapatkan satu hadiah, dan mendapatkan satu kehormatan. Namun berbeda halnya dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh Deborah di sini. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat bagaimana sosok Deborah yang mengasihi Tuhan ini. Nah, Deborah benar-benar mengambil satu tindakan, ya, tetapi ia memperingatkan Barak ini bahwa dia telah kehilangan klaim apapun dalam kemenangan tersebut. Akan tetapi ia katakan, engkau tidak akan mendapat kehormatan atas perjalanan yang engkau tempuh. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Hakim-Hakim 4 ayat 9. Nah, singkat cerita, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertempuran itu telah berlangsung. Ya, kekalahan terjadi di pihak Sisera. 900 pasukan kereta besi itu habis. Ya, kereta yang dimiliki oleh Raja Kanaan ataupun Raja Yabin itu habis. Mereka kalah. Sisera ini melarikan diri. Kemudian ia dikejar dan sampailah ia ke perkemahan keluarga Heber. Nah, dari suku Keni yang kalau kita lihat di sana adalah masih kerabatnya Musa. Sisera ia diberi minum oleh istrinya Heber. Nah, sampai ia juga tertidur. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, istri Heber ini atau Yael, ia pada akhirnya mematok pelipis dari Sisera, memakai patok kemahnya sampai ke tanah. Dan pada saat itulah Sisera mati. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar daripada sebuah kisah tentang peristiwa di atas. Yang pertama, ibu-ibu yang terkasih Tuhan, bahwa kehidupan di tengah-tengah krisis, sikap rendah hati itu sangatlah penting. Seperti yang dimiliki oleh Deborah di hadapan Tuhan. Nah, dan orang-orang itulah yang akan ditinggikan pada waktunya kelak. Orang-orang yang rendah hati, ia tidak terganggu ya, dengan segala gengsi dalam kehidupan ini. Orang yang rendah hati akan mudah sekali untuk berserah kepada Tuhan. Dan mereka tetap berharap akan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati akan mendapat kemenangan di tengah-tengah segala bentuk krisis yang sedang dihadapi. Deborah salah satunya memberikan contoh akan hal ini. Baiklah kita mendapat inspirasi dari hal ini untuk selalu menjadikan hidup kita rendah hati. Kemudian yang kedua, jabatan, kedudukan, dan peranan istri sangat begitu besar di mata umat Israel. Dan bagi Deborah, tentu ini sangat mudah sekali untuk meninggikan dirinya di hadapan suaminya. Karena dia adalah seorang hakim. Dan juga ia memiliki kemenangan seperti yang ia raih. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita sekalian bahwa Deborah memposisikan dirinya tetap sebagai istri lapidot. Ia dengan rendah hati sebagai seorang istri yang setia. Dan ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, demikian pula ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian
lain firman Tuhan mengatakan bahwa hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 18. Tunduk kepada suami adalah perintah Tuhan. Dan sebagai seorang yang takut akan Tuhan dapat diyakini bahwa itulah yang Deborah lakukan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Deborah tidak hanya tunduk kepada suaminya. Terlebih sebagai seorang pemimpin yang berhasil, Deborah menunjukkan suatu ketaatannya kepada semua perintah Tuhan. Di dalam kitab Hakim-Hakim, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memperlihatkan ketaatan mereka kepada Tuhan atau komitmen mereka kepada Tuhan. Walaupun perintah itu kadang-kadang tidak masuk akal. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketundukan kita kepada suami adalah suatu bentuk ketundukan kita kepada Tuhan, yaitu ketaatan dalam memposisikan hidup kita sebagai seorang istri. Dan ketaatan itu sebagai bukti kasih kita kepada orang yang kita kasihi. Karena keberhasilan sebuah keluarga itu juga tidak terlepas dari keberhasilan, ketaatan, kesetiaan seorang istri. Bahkan ketika suami pun tidak mampu melakukan satu kepemimpinannya, seperti yang dicontoh oleh Barak yang semestinya ia adalah sebagai seorang pemimpin, namun ia lebih percaya diri untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada Barak yang pada waktu itu sebagai hakim. Maka ibu-ibu yang terkasih Tuhan, jangan biarkan ketidakadaan kepemimpinan. Atau jangan biarkan keluarga kita terserak-berak seperti itu. Karena Tuhan menginginkan sebuah keluarga yang utuh. Hadirnya sosok-sosok pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Baik itu suami maupun istri. Yang nantinya akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin agar kehidupan anak-anak boleh menjadi berkat dan dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa pada harinya nanti. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah kami rasakan dalam kehidupan ini. Engkau telah menyediakan sesuatu hal yang sangat baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Keluarga dan anak-anak. Dan di dalamnya kami juga boleh bersama-sama merasakan cinta kasih Tuhan. Dan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga dihadirkan anak-anak yang telah Tuhan berikan kepada kami sekalian. Sebagai generasi penerus keluarga untuk memuliakan Tuhan. Ya Bapa Maha Kuasa, berkati ibu-ibu sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Barangkali mereka juga sebagai orang tua tunggal. Kami mohon Tuhan berikan hikmat, akal budi, kemampuan. Ketika mereka mencari berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah usaha pekerjaan profesi yang mereka jalani. Mereka diberikan kemampuan dari Tuhan. Sehingga apapun yang mereka perlukan tercukupi oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami percaya sungguh banyak perjuangan yang harus mereka lakukan dengan keluarga mereka pada masa yang akan datang. Apalagi di tengah-tengah sulitnya ekonomi pada saat sekarang ini, berjuang harus bersama-sama dengan orang lain, dengan segala keadaan, harus menjalankan protokol kesehatan. Kami harus bekerja sama dengan orang lain supaya orang lain juga boleh menikmati kehidupan ini. Kami mohon pertolongan Tuhan dengan hikmat akal budi, supaya kami dapat menunjukkan cinta kasih setia kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Sebagai bentuk keadilan kami yang kami lakukan kepada orang-orang yang kami kasih maupun orang-orang yang tidak kami kenal. Ya Bapa yang Maha Kuasa, mohon pertolongan Tuhan agar kehidupan kami di masa pandemi ini kami diberikan kemampuan untuk melakukan seluruh aktivitas kehidupan kami. Sampai pada akhirnya Tuhan membebaskan kami. Tuhan ajarilah kami sekalian untuk selalu bersyukur apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat bangsa negara ini.
Kami percaya Tuhan menghadirkan kami sekalian untuk menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu. Karena itu apapun yang terjadi atas kehidupan kami tidaklah terlepas dari kendali Tuhan. Sebagaimana kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena di bulan Agustus ini kami juga merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami percaya bahwa kami hidup di tengah-tengah bangsa ini yang telah diperjuangkan oleh orang-orang yang telah berjasa bagi kemerdekaan Republik ini. Mohon kiranya kami dapat menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dengan melakukan hal-hal yang sangat bermanfaat, hal-hal yang membangun, hal-hal yang boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhanlah yang mengizinkan kami untuk tinggal di tengah-tengah di bumi Nusantara ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan kami secara bersama-sama, walaupun dengan segala bentuk-bentuk keperbedaan di antara kami semua. Kami percaya bahwa kami hadir untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan, segala sesuatu yang kami rindukan bersama-sama, biarlah Tuhan yang menghendaki yang terbaik atas kehidupan kami, atas suami, anak-anak, orang tua, kakek nenek, ataupun anak, cucu, menantu. Kami sekalian diberkati oleh Tuhan. Sampai saatnya setiap orang akan memuliakan Tuhan atas seluruh aktivitas kehidupan kami semua. Terima kasih, inilah doa kami, walaupun banyak hal ingin kami rindukan kepadamu Tuhan untuk disampaikan. Bibir mulut kami yang terbatas ini tidak mampu mengatakannya. Karena itu biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukanlah kehendak kami. Karena itulah merupakan kebahagiaan bagi kami semua ketika Tuhan melakukan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur senantiasa dan satukan doa ini dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu SPPer yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini, tentu saja membuat kita merasa khawatir. Tetapi ingat, sampai saat ini, kasih Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Terbukti pada saat ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita boleh bersama-sama menaikkan setiap pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai salah satu ungkapan rasa syukur kita atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan boleh dikumpulkan melalui bendera SPPer yang ada di lingkungan maupun jemaat masing-masing. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa untuk persembahan syukur yang akan kita kumpulkan. Allah sumber segala berkat di dalam hidup kami, tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, melalui setiap usaha dan pekerjaan kami, Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga kami memperoleh berkat di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur. Kami percaya Tuhan bahwa setiap berkat yang datangnya daripada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Berkat ini boleh kami gunakan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap orang yang belum mendengar, bahkan yang sudah mendengar, akan semakin dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah kami, setiap kaum perempuan yang rindu jamahan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memperbaiki kualitas hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pun
mampu menjadi teladan di tengah keluarga dan dimanapun Tuhan menempatkan kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu SPiper yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302 bait yang pertama dan yang kedua, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibu-ibu SPiper yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah tadi kita telah mengikuti ibadah rutin Kapipara Sok GKE Tamiang Layang untuk bulan Agustus tahun 2021. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah rutin bulan ini. Kami dari pengurus Kapipara Sok GKE Tamiang Layang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sunan Tuluhui dan Ibu Pendeta Fitri Rayati STH, kepada ibu-ibu dari SPiper Jemaat GKE Jaar, kepada ibu-ibu SPiper Jemaat GKE Tamiang Layang lingkungan Siloam, kepada ibu-ibu SPiper Jemaat GKE Hermon Longkang, kepada Ibu Elin Korea Utami STH, kepada seluruh Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pembuatan video dari masing-masing yang bertugas, kepada Bapak Hara Kaspido ST yang dengan setia selalu menghimpun video kita dan mengeditnya, kepada Bapak Januardi yang juga setia mengunggah video ibadah Kapiper ini di setiap bulannya ke YouTube GKE Tamiang Layang. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita semua, serta kesehatan dan kebahagiaan dinyatakan bagi kita. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah rutin Kapiper bulan September tahun 2021 mendatang. Tetap semangat, tabe jaraga, Tuhan Yesus memberkati.